Jadi saya ingin bukan hanya kita stasioner. Cara beroperasinya bukan kita diem. Sasarannya apa? Sasarannya adalah tempat orang kumpul. Vaksinasi tidak ada paksaan. Ingat, vaksinasi ini adalah sifatnya volunteers. Volunteer itu sukarela. Kita hanya bisa menawarkan, makanya kita berusaha mendatangi mereka. Nah, baik saudaraku, itu tadi sekilas penyampaian dari Bapak Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, terkait masalah vaksin yang selama ini heboh. Jadi beliau katakan tidak ada paksaan dalam vaksin. Yang ada adalah berupaya mendekati rakyat atau masyarakat pada saat terjadi ada kumpul untuk mengimbau dan mengajak terkait pentingnya vaksin. Nah, ini sudah disampaikan Panglima TNI. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang tidak mau divaksin, nah tidak ada paksaan lah. Namun kita lihat ya dalam cara lain, ada pemaksaan cara lain sehingga rakyat yang belum divaksin akhirnya harus terpaksa divaksin. Ada karena pekerjaan ya di perusahaan, atau mungkin bepergian, naik pesawat, naik kereta, harus syaratnya divaksin. Kepada saudara-saudaraku, salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menghindari atau menekan lajunya penyebaran COVID-19, salah satu upaya pemerintah adalah dengan cara vaksin. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah untuk mengurangi itu. Namun memang tidak bisa dipungkiri terjadinya perbedaan atau pro kontra terkait vaksin ini, yang tentunya terjadi banyak perbedaan karena info-info yang didapat melalui media juga banyak pro kontra. Inilah kawan. Maka di sini saya sarankan bagi yang sudah divaksin, seperti saya ini kan sudah vaksin 1, vaksin 2, kemudian booster, sudah divaksin. Kita tidak perlu ya mengkelompokkan diri dan menjaga jarak dengan saudara kita yang belum divaksin maupun yang tidak mau divaksin. Begitupun sebaliknya, yang belum divaksin maupun yang tidak mau divaksin tidak perlu menjaga jarak, tidak perlu saling menceritakan kekurangan dengan yang sudah divaksin, tidak perlu. Jadi bangsa ini tidak perlu berkelompok-kelompok, ada yang kelompok vaksin, ada yang kelompok tidak vaksin, tidak perlu kawan. Yang penting pemerintah sudah ikhtiar yang saya katakan tadi, bahwa himbauan pemerintah seperti itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Nah, di sini sudah diperjelas oleh Pak Panglima TNI terkait vaksin bahwa tidak boleh ada paksaan. Nah, jika di tempat saudaraku ada pemaksaan untuk divaksin, perlihatkan saja video ini. Perlihatkan video yang disampaikan Panglima TNI, karena TNI adalah bagian daripada pemerintah itu sendiri sebagai eksekutif. Nah itu, karena yang saya tahu, apalagi yang sudah vaksin, bahwa di antara fungsi vaksin adalah untuk menjaga dan bahkan meningkatkan daya tahan tubuh, ya, dari daya tahan tubuh dari bahaya daripada virus COVID-19.
Kemudian ini ada lagi yang baru terus meningkat, termasuk ada vaksinnya, ada bentuk vaksin, apakah namanya itu vaksinnya, yang tiba-tiba muncul sesuatu yang baru. Kemudian ada yang meninggal. Ini fenomena saudaraku terkait karena banyak sekali berkembang. Ada yang vaksin ini dijadikan bisnis, ada yang seperti itu, yang beredar berita-berita di media sosial bahwa ada sekelompok orang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara membisniskan ya obat-obatan perlengkapan yang terkait dengan vaksin. Nah, kalau saya melihat ya orang pebisnis kan pasti senang. Orang pebisnis bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan COVID-19 seperti pengadaan masker, pengadaan pelindung, bahkan vitamin-vitamin, dan semuanya itu adalah manfaatnya untuk kebaikan. Yang kurang pas adalah jika berbisnis itu mengambil keuntungan yang besar kepada rakyat. Seperti dulu ribut-ributnya terkait masalah antigen yang dicolok-colok masuk di masjid, tes apa PCR apa namanya itu ya. Bahkan awal-awal itu sampai jutaan, sampai turun menjadi ratusan ribu, sampai akhirnya ditiadakan. Itu semua adalah bagian daripada bisnis. Nah, kenapa bisnis? Karena itu butuh modal. Dan tentunya karena modal sudah keluar, tentunya barang itu harus laku. Makanya lah tes itu, tes antigen apa tes yang dicolok-colok hidung itu. Dan saya pernah mengalami juga itu ya, waktu naik kereta api. Kita bayar di stasiun kereta pada saat kita dites COVID. Mau berangkat maupun mau kembali itu dites. Kalau tidak dites, tidak naik di kereta. Saya pernah alami itu. Apalagi naik pesawat yang jarak jauh bepergian, ada yang sampai kena jutaan ya masa-masa itu. Pada akhirnya banyak protes dan akhirnya ditiadakan. Saya juga tidak paham kenapa saudara kita yang belum divaksin tidak percaya ke pemerintah. Ini juga yang saya belum paham. Apakah karena banyaknya oknum-oknum penguasa yang ada di kekuasaan ini mungkin sudah tidak bisa dipercaya rakyatnya, sehingga menyampaikan sesuatu yang benar pun jadi sudah tidak dipercaya. Bisa juga jadi seperti itu. Ini saja kan informasi. Silakan yang mau memberikan masukan atau pesan silakan di kolom komentar video ini. Namun saya tetap berpesan, hindari kalimat-kalimat atau tulisan yang sekiranya mengandung tulisan yang bernuansa kebencian, hinaan, cacian, merendahkan maupun meremehkan. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.